warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di Ruang Cerita, tempat ngobrol seru tentang semua hal yang bikin kepala mahasiswa pusing, tapi sebenarnya begitu penting. Di sini, kamu memegang narasimu sendiri. Bersama saya, Adria Sismanus Nova, mari kita urai benang kusut di kepala kamu satu persatu. Karena di Ruang Cerita, suaramu ceritamu. Episode kali ini kita bakal ngobrol sama seseorang yang mungkin kalian kenal atau setidaknya kalian pernah dengar namanya. Dari lomba-lomba, dari kampus ke mancanegara sampai punya startup sendiri. Ya, hari ini Ruang Cerita kedatangan tamu yang spesial banget ini. Oke teman-teman, yuk kita sambut tamu kita hari ini. Beliau ini bukan mahasiswa biasa, alias sudah banyak banget menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga buat fakultas kita dan universitas kita. Halo Kak. Halo. Selamat datang di Ruang Cerita. Boleh nih perkenalan diri dulu ke pendengar kita? Oh boleh. Halo sobat cerita. Perkenalkan saya Muhammad Fadli, yaitu angkatan 22 dari program Sistem Informasi. Dan alhamdulillah kali ini saya sudah akan menyelesaikan beberapa studi ini di tahun ini. Wih, halo Bapak Jigi. Halo lagi. Menarik banget nih. Sebelum kita masuk ke hal yang serius nih Pak, kita bakal ngobrol santai tentang keseharian Abang nih. Jadi gimana nih? Sulit nggak buat skripsi atau apa gitu? Wah, kalau untuk skripsi ya, kalau kita jalani dan kita paham tentang pemikiran kita, insya Allah itu nggak akan susah. Ya, yang biasa jadi terkendala dalam penelitian skripsi itu selalu terkendala pada dosen pembimbing Kalau boleh tahu nih, kalau boleh disebutin siapa nih dosen pembimbing Abang? Kalau untuk satu dosen dari pas jadi yang keluar sih nggak susah, dan pembimbing satu dan pembimbing dua ilmu basi. Oh, Ya. dosen pembimbing sama yang kayak kita dari awal itu sama nggak Abang? Oh berbeda. Ya, karena nanti ketika kita ingin mengajukan judul, kita harus konsultasi dulu dengan dua dosen. Nanti kita serahkan ke Kaprodi, nanti Kaprodi nentuin. Ya, kan siapa dosen mana yang belum mengikuti bimbingan kita. Oke. Rencananya nih, Abang kalau sudah di bulan apa? Kalau rencananya ya tentu secepatnya ya, karena sekarang sudah di bulan Juni, insya Allah aku nanti gagal sudah di bulan Juni nanti. Oke, kita doain teman-teman semuanya, semoga Bang Fadli sudah dengan cepat dan tidak ada kendala. Iya, terima kasih ya. Oh iya, aku juga mau tahu nih Bang. Judul skripsi apa nih kalau boleh di-spill? Oh, boleh sekali. Oke. Kebetulan untuk deskripsi apa itu sistem pakar untuk mendeteksi bullpot terkhusus untuk mahasiswa yang sedang mengerjakan deskripsi. Sama ada warna di pada. Hebat sekali ya teman-teman. Oh iya, mau nanya nih Bang. Kan Abang ini kesibukannya kayak selalu ngikutin lomba-lomba nih, selalu mencapai prestasi. Habis itu juga membangun bisnis juga nih yang benar. Terus juga Abang lagi buat skripsi itu kan. Istirahatnya tuh gimana ya Bang? Kayak mana Abang mengatur jadwal Abang nih? Oh, bagaimana cara ngatur jadwalnya? Iya. Kalau dari abang sendiri, itu kan jadwalnya kita mengelompokkan atau kita mengkhususkan mana yang menjadi yang benar-benar prioritas kita. Jadi dalam keseharian abang selalu mengelompokkan mana yang tugas yang benar-benar prioritas itu, mana yang medium dan mana yang dikatakan tidak. Tapi dari manajemen dan itulah yang bisa membedakan meskipun itu sebenarnya orang tidak bisa mencapai semua. Ya, jadi semua itu nggak dihubungkan, tapi benar-benar dibedain dari awal. Ya.
Nah, kan ngomongin tentang prestasi abang nih. Ya, boleh. Nah, aku tuh kepo deh. Aku mau tanya dulu ya. Kapan pertama kali abang mulai tertarik nih buat ikut lomba atau kompetisi gitu? Apakah misalnya dari awal kuliah atau bahkan sebelumnya abang udah mulai ikut lomba nih? Gimana bang? Oke, kalau untuk pertama kali ngikutin lomba, karena spesifik apa sekarang udah mulai esai dan bisnis plan. Nah itu tuh mulai pada tahun 2024 atau baru 2 tahun belakangan. Ya, baru 2 tahun belakangan. Jadi 2 tahun belakangan itu event pertama itu langsung skala internasional yang diadakan oleh LPMPM UIN Suskaryam. Nah, itu untuk event yang pertama itu yang mengikuti lomba bisnis plan dan alhamdulillah sebagai delegasi di Gunung Padang kami mewajibkan 3 medali. Ya, itu yang pertama kali. Masya Ya. Allah. Wih. Hmm. Itu tuh abang nyari tahu tentang lomba-lomba gitu dari mana nih bang? Oh, kalau untuk info lomba ya, Hmm. mungkin bisa nanti pasti info lomba yang akan diadakan atau saya gitu ya, dan juga berpeluang bagi teman-teman nanti untuk bisa mengikuti lomba-lomba itu. Mungkin nanti bisa dicari nama Instagramnya ada Nusantara sama Rizky. Dan yang paling populer itu adalah namanya Sentosa Foundation. Ya, rata-rata event-event yang diikuti sama Gunung Padang teman-teman kita yang prestasi itu banyak dari PI ataupun dari Sudin itu banyak yang mengikuti dari sana. Oke. Nanti kita munculin juga nih di video kita. Sini apa Instagramnya. Oke. Nah, menarik nih. Aku juga kepo nih salah satu pencapaian abang yang abang ikuti tentang kayak Nusantara Creative Competition itu sama Bandung Essay Competition itu di sama kayak di Politeknik TNSC Bandung Sekali itu kan bang. Gimana ceritanya abang bisa ikut 2 kompetisi itu? Dan abang pulang nih membawa goals, goal dan juga harapan dua sekaligus kayak mana memulainya gitu. Ya, membagi waktunya juga gimana? Oke, benar sekali. Ini sedikit cerita, event itu diselenggarakan pada bulan April kemarin. Ya, pada bulan April kemarin. Dan itu pada bulan April itu atau di semester ini mau juga dengan skripsi dan sekaligus event. Jadi benar-benar semester ini terbilang semester yang padat secara jumlah, dan dari situ mungkin di bagian mana kalau bisa mengikuti event itu karena pertama ada rekan-rekan abang di sana di event itu, yang kedua abang merasa mau ada peluang untuk masuk ke sana. Ya, mau merasa abang bisa mau mengenalkan ilmu dari Padang itu ke teman-teman kita di event-event lomba itu. Maksudnya kita dari Padang itu tidak kalah saing dengan teman-teman kita yang ada di Jawa. Itu berkembang pada kalau untuk pendaftarannya itu seleksinya dimulai dari bulan Februari sebenarnya. Ya, itu event yang abang ikuti dengan tim itu secara mandiri. Jadi event yang benar-benar abang ajibin itu tim itu secara mandiri. Nah, yang direkrut itu benar-benar orang-orang yang spesifik di bidang masing-masing. Jadi karena yang jadi kemarin, jadi abang benar-benar memilih orang-orang yang bisa ataupun orang-orang yang berkepentingan di bidangnya yang nanti kita angkat ke 2 event itu, yaitu NCC dan ICC. Kemudian alhamdulillah orang-orang itu terpilih ada 3 orang selain dari abang, itu ada para peskiat dari Fakultas Adab Kementerian, kemudian ada Adinda SPP dari GEDI Pertanian, ya ekonomi bisnis Islam, dan terakhir ada dari Tarbiyah, Taufik namanya, Taufik. Itu spesifiknya berbeda-beda dan dari karya yang dibawa itu bermacam-macam. Jadi kami mengkomunikasikan dari semua keilmuan kami dalam karya-karya kami. Dan alhamdulillah yang kemarin pada event itu di 2 event itu kami membawa 5 karya. 5 karya esai yang merupakan, dan alhamdulillah dari 2-5-nya berprestasi. Begitu. Masya Allah guys. Proses dari Kak
kan pendaftaran itu di Februari bang. Itu kayak ada ngajuin kan bakal diseleksi nih. Iya, benar. Gitu. Gimana tuh bang? Kalau proses untuk penyeleksian pertama, kita ngajuin esai dulu, kita rancang esai dulu. Setelah kita rancang esai itu dengan maksimal, kami juga ada pembimbing sebenarnya. Ya, jadi pembimbing kami itu mungkin teman-teman juga bisa kenalan dengan Pak Pembimbing Baktiarul MA, yaitu dosen psikolog dari Fakultas Sosiologi dan Sosiologi Studi Agama. Nah, jadi selama kami proses penyusunan, alhamdulillah beliau yang membimbing kami dari awal hingga kami berangkat. Ya, tapi dalam proses itu tidak luput dari kemampuan kita semua. Maksudnya teman-teman yang memilih pun tidak kita sembarangan orang. Ya, karena orang yang pilih itu orang yang memiliki ya benar-benar yang pernah ikut lomba yang sejauh atau yang pernah ikut lomba yang sekompetisi dengan itu. Iya, rata-rata kompetisi itu mau pilih. Karena kita membawa atas nama mungkin. Karena kalau kita membawa sembarangan, nggak mungkin nanti kita kesalahan malu-maluinnya. Nah, jadi beberapa itu benar-benar diseleksi. Dan apapun yang dibawa pada ini pasti akan diseleksi dulu dengan mungkin. Gitu. Oh, oke guys. Gini ya guys prosesnya. Terima kasih. Iya. Nah, dan aku sebut tadi dan apa sebut tadi itu pastinya bukan satu-satunya nih prestasi yang abang ikuti. Iya. Abang kan juga pernah nih ikut ajang internasional. Iya. Di internasional Saladin Summit. Iya. Tahun 2025 berarti. Iya. Yang digelar di University Science Islam Malaysia atau USIM. Pasti pengalamannya itu berbeda dong bang, nasional dengan internasional. Benar sekali. Gimana nih yang abang rasain gitu? Kayak mana sih perbedaannya ikut di nasional dan internasional? Boleh nih pengalamannya juga. Oh, boleh sekali. Soalnya dari ada pengalamannya di perbandingan antara nasional dan internasional itu sangat jauh perbandingannya. Karena kalau secara nasional itu skopnya masih atau skop penelitian yang dilakukan itu masih rata-rata standarnya itu masih di sekitar provinsi yang mereka angkat ataupun yang skala nasional pun itu nggak terlalu mencakup keseluruhan. Tapi kalau penelitian yang dilakukan di atau yang diujikan di tingkat internasional itu rata-rata penelitian mereka itu sudah mencakup ke tahap nasional dari negara-negara mereka masing-masing. Ya, untuk penelitian mereka itu. Rata-rata tema-tema ataupun tujuan dari mereka itu lebih keren lagi. Terutama ini di bidang teknologi. Kalau di sini belum mengenal terlalu banyak robotik, kalau pada event itu mungkin teman-teman nanti bisa dikenalkan juga namanya robotik itu terlalu mudah bagi mereka. Iya, di event itu. Jadi kesenjangan yang ada itu juga sangat berasa dari sana dan pengalaman yang mendapat dari sana jauh dari mereka. Dan bagi teman-teman yang nanti mau coba juga di event nasional atau internasional, tapi mulai saja dulu, rancang dulu apa ide yang ada di teman-teman, mulai diajukan dan coba dilomba-lombakan sehingga dari teman-teman dapat pengalaman di tingkat nasional sehingga nanti di tingkat nasional juga. Boleh guys, kita pokoknya jangan takut untuk memulai sih. Ya, itu poinnya. Nih, kalau boleh jujur nih dari semua prestasi yang abang capai, mana sih yang paling berkesan buat abang? Kalau yang paling berkesan menurut abang itu yang internasional dalam 2025 sama yang di Bandung kemarin di event BEC dan CCC. Itu yang paling berkesan karena di event itu kami membawa lebih dari satu karya. Yang mana sebelumnya kami hanya membawa satu karya dan satu event. Itu sih karya berkesan ya. Iya. Berarti kalau boleh tahu berapa karya gitu dan temanya apa gitu? Kalau yang waktu itu Malaysia itu kami membuat 3 karya. Ya, alhamdulillah 3 karya, yaitu di bidang teknologi, di bidang makanan, sama pertanian. Jadi kalau yang di
Bandung kami bawa 5 karya yang teknologi itu 2, kemudian pariwisata 2, dan terakhir kesehatan 1. Oh banyak ya bang. Ya, Pasti itu pas latihan itu kayak kata ya, pasti selalu ini ya. padat dan padatnya nanti gitu. Nah, waktu selesai kami satu itu kami benar-benar membagi waktu itu hampir setiap hari bertemu untuk latihan presentasi, latihan diskusi, bagaimana supaya karya kita ini bisa maksimal dan benar-benar berkualitas yang kita bawa untuk di ajang-ajang yang kita lombakan. Nih guys, wih, Iya. komentar banget nih. Di balik semua itu nih, pasti kan ada momen berbeda ya kan bang? Ya, Pernah nggak kayak rasanya saat memulai itu kayak pengen nyerah atau ada kegagalan yang jadi titik balik nih buat abang, ada nggak? kalau ditanya kegagalan sebenarnya sebelum-sebelumnya belum ada sih kegagalan. Kami sebelum mulai masuk ke event yang tingkat nasional atau regional, itu sebelumnya sebenarnya event yang pernah kami ikuti. Dan juga banyak yang gagal atau yang ditolak. Jadi dari sana lah dari pelajari ada dari ini, oh apa sih yang kurang dari kami dan kenapa sih orang-orang itu bisa lolos gitu di dalam event itu. Maka kami cobalah banding coba analisis apa gap antara penelitian yang dilakukan oleh orang-orang sama penelitian yang kami buat. Mungkin dari sanalah kami bisa maju, kami bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kami sebelumnya. Seperti itu. Nih, dari banyak mahasiswa yang waktu gagal nih, termasuk aku juga, sampai akhirnya pada pakuan ini udah coba bang. Karena kan banyak ketakutan kayak takut dipandang gimana juga. Apa yang biasanya nih mendorong abang buat tetap maju meskipun ada risikonya gitu? Oke, yang pertama itu keluarga dulu. Oh, Ya, karena pertama dari sisi keluarga saya sangat support. Nah, yang kedua, kalau ada teman yang selalu mendukung. Ya, rata-rata teman itu sekarang lebih senang mereka kita selalu berada di posisi yang sama. Oh, Ya, jadi untuk teman-teman hati-hati dengan teman-teman yang selalu menginginkan teman-teman yang selalu berada di posisi itu. Nah, teman-teman yang baik itu adalah teman-teman yang mau temannya berkembang. Nah, mungkin dari situlah motivasi yang mengatakan kalau dibilang mungkin dulu Om juga orangnya suka rendah diri, suka malu, kemudian introvert. Karena sekarang alhamdulillah semenjak mengikuti event-event, mencoba kegagalan, dan sekarang udah bisa terbuka, sudah bisa seperti inilah. Ya, mungkin dari teman-teman yang sekarang masih ragu untuk mulai, coba saja dulu. Nah, karena apabila teman-teman tidak mulai, itu sudah kegagalan yang teman-teman dapatkan. Tapi kalau teman-teman mulai, itu sebuah kemajuan. Nah, paling kurang ketika teman-teman gagal, teman-teman bisa belajar dari kegagalan dan bisa selangkah lebih maju untuk menuju ke sukses. nah, kan untuk pemula nih bang, biasanya tuh dimulai dari mana gitu sih bang? Aku juga penasaran nih, pengen kayak dari lama nih pengen ikut lomba atau segala macam. Nah, sertifikatnya kan lumayan juga nih buat kita, apalagi kalau kita menang ya kan. Nah, itu gimana bang? Kalau mungkin dari pengalaman sendiri dulu ya. Kalau pengalaman dari abang itu pertama mengikuti event-event yang kecil-kecil dulu. Oh, Ya, mulai dari seminar, webinar, kemudian event-event yang diselenggarakan oleh HMP, DEMA, kemudian event-event yang dilakukan oleh universitas. Kita sekarang ada event yang sangat besar itu yang ada di universitas kita yaitu Seiba Festival. ya. Ya, mungkin nanti teman-teman jangan lupa saksikan juga Seiba International Festival yang diselenggarakan pada awal Juni nanti di kampus 3 UIN Muhammadiyah Padang. Dan nanti teman-teman bisa mempelajari bagaimana persaingan di skala internasional karena ini bersifat ataupun tingkatnya internasional. Ya, mulai dari sana dulu, dari yang kecil-kecil dulu, baru teman-teman nanti bisa ke atas. Dan disclaimer juga bahwasanya di UIN Muhammadiyah Padang itu ada
unit layanan teknis atau PT yang dikhususkan untuk pengembangan karir dan kewirausahaan mahasiswa. Itu disebut dengan PT PKK yang ada di perpustakaan. Biasanya PT PKK itu selalu membuka peluang bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki usaha dan berprestasi. Nah, insya Allah pada minggu besok itu akan dibuka pendaftaran untuk bagi teman-teman yang memiliki usaha kuliner yang mana nanti akan mendapati bazar-bazar yang akan dibuka pada Saibar nanti. Ya. Nah, oh iya, sebelum itu nih Bang, izin ngomong juga ini Bang. Kami dari HMPS ini buat lomba nih Bang dari TSDM sendiri. Jadi lombanya ini tentang poster dan videografis tentang AI gitu lah Bang pokoknya. Ada tuh di postingan HMP dan TSDM sendiri. Itu sudah kami post posternya. Boleh nih Bang, tolong promosiin juga. Dan juga gratis guys untuk mahasiswa SI. Iya, Mahasiswa gratis. SI. Jadi teman-teman bisa mulai dari sana dulu. Ya, karena event pertama yang mencoba itu awalnya fokus sama poster. Oh iya. Kemarin yang diadain oleh HMP dari kami. Alhamdulillah dapat juga. Itu waktu event G30 SDK. Ya, nanti teman-teman juga harus ikutan di HMP kami. Itu dari tanggal berapa pendaftarannya? Hari ini Bang, tanggal 2 sampai 7. Oh, berarti kemarin dong, tanggal 26 sampai tanggal 4 Juli itu pendaftaran sekaligus masukin posternya. ya. Nanti pengumuman di tanggal 6 Juli. Oke, jadi jangan lupa ya untuk daftar. Guys, Nah, coba dibalik saja nih. Masalah medan ataupun gagal, dan juga nggak ada sertifikatnya. Lumayan sertifikatnya kalau kita menang kita ada piala itu ya, ada dan nggak rugi mencobanya. Iya. Ya, jadi coba saja. untuk memulai lebih awal sih bagus guys. Belajar komunikasi. Nah, kita ganti topik nih setelah kita bahas lomba dan komunikasi yang abang capai. Nah, ternyata abang juga punya startup sendiri nih. Alhamdulillah. Startup developer, sebuah jasa tentang web aplikasi ya bang. Ya. Gimana nih ceritanya abang bisa sampai punya bisnis sendiri di usia yang masih muda dan abang masih kuliah nih, masih yang kesibukan banyak bang. Kalau bagaimananya, pertama abang terinspirasi dari teman-teman yang sejawat yang sama ikut lomba juga. Dari sanalah mulai motivasi untuk bagaimana caranya kita meningkatkan digitalisasi yang ada di Sumatera Barat. Yang mana kita ketahui bahwasanya UMKM di Sumatera Barat ini masih sangat minim terhadap pengetahuan dan terkait digitalisasi. Iya. Itulah latar belakang didirikan startup. Nah, startup sendiri itu didirikan pada tanggal 12 Januari 2026 ini, baru berjalan 6 bulan. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa UMKM yang sedang dalam proses yang kami tangani. Dan alhamdulillah juga kemarin waktu di bulan Juni ini, startup developer dapat kesempatan untuk mengikuti kegiatan Expo di Magelang. Ya, dari Magelang kemarin. Jadi Magelang itu event lomba yang diadakan oleh Universitas Tidar. Itu berupa expo atau bisnis. Ya, itu bisnis yang sudah berjalan dan dilombakan. Mulai dari kelengkapan bisnis hingga struktural hingga cash flow dari bisnis itu. Dan alhamdulillah dari kami yang diwakili pimpinan dan yang dipercayai membawa Jawa 3 kemarin. Ya, se-Indonesia dan nasional dengan pesaing 170 sekarang. Alhamdulillah. Di startup abang sendiri itu emang milik pribadi atau gimana? Kalau sekarang alhamdulillah dia akan menjadi PT Perorangan. Ya, PT Perorangan itu yang milik pribadi dia dong. Iya. Dan mungkin bagi teman-teman yang masih bertanya-tanya apa sih startup itu agensi jasa pembuatan website yang dikhususkan kepada UMKM
Makanya untuk harganya lebih terjangkau dibanding biasa pembuatan website pada umumnya. Dan rata-rata ada sebutan website pada umumnya itu terfokus kepada instansi ataupun organisasi yang lebih besar seperti PT ataupun CV. Dan benar-benar untuk tahapan ini benar-benar memfokuskan kepada UMKM. Oh ini guys, kalau kalian punya bisnis yang membutuhkan web ini boleh hubungi. Iya. Betul sekali. Dan bagian sini tidak ada tempat selalu juga. Iya. Jadi bisa mobile ataupun desktop. Tergantung kebutuhan dari teman-teman. Ya. Bisa banyak gitu ya. Iya, jadi tergantung kebutuhan dari UMKM. Dari teman-teman yang saya kontak dulu kemarin, kami ada 3 stand di bawah waktu ke Magelang itu Universitas Bidang. Itu pada IPPKKN itu ada membawa satu aplikasi yang benar-benar di order, yaitu pengorderan minuman. Jadi nanti ada seperti fitur booking. Jadi ketika si A memesan ada timer sehingga proses penyiapan minuman itu terstruktur. Ya, gitu. Jadi tidak ada yang disesakan. Jadi teman-teman yang ingin order tinggal cukup scan barcode, order melalui websitenya, dan tinggal tunggu timernya. Setelah timer selesai nanti baru ada panggilan, tinggal langsung datang ke kasir. Mantap ini. Gitu. Jadi teman-teman yang sekarang punya usaha mulai saja dulu, dan nanti kalau membutuhkan aplikasi untuk manajemen usahanya nanti bisa menghubungi secara terbuka melalui website www.starfans-developer.my.id. Oh iya, di Starfans abang ini abang punya tim sendiri ya? Kalau sekarang masih menjalankan sendiri, tapi baru akhir-akhir ini ada dana untuk menggunakan satu orang sebagai manajer pemasaran. Karena saat ini kalau benar-benar apa banyak semua, mulai dari developernya, desain, testing, hingga deploy-nya membahas developer sendiri. Ya pemasaran pun masih akan terus berbeda, dan sekarang alhamdulillah sudah mulai merekrut manajer yang difokuskan untuk pemasaran. Dan kalau Iya. Apalagi dengan kesibukan abang yang agak ini padat ya. iya. Nah, Starfans Developer itu namanya unik bang. Iya. Ada nggak cerita di balik nama itu? Oh, benar sekali. Namanya unik. Starfans itu artinya pagar bintang. Oh. Star itu bintang, kasih itu pagar. Jadi ceritanya karena Sumatera Barat ini berasa terpagar dengan Jawa atau merasa tertinggal. Nah, mungkin teman-teman juga rasakan bahwa teman-teman keluar pun itu dalam pelayanan turis pun itu masih minim atau tidak banyak yang tahu, dan masih banyak yang ragu menggunakan QRIS. Kalau sesimpel QRIS saja. Sedangkan di Pulau Jawa itu QRIS itu akan pedagang itu sudah menggunakan kita data. Nah, itu kayak simpel saja, belum untuk yang tahap selanjutnya. Nah, di sana Bang berpikir bahwasanya bintang itu menamakan bahwa kita kan bisa, kita kan memiliki cahaya, kita memiliki sesuatu yang bisa ataupun yang berharga yang bisa kita tonton di balik pagar ini. Mungkin begitulah filosofis dari Starfans itu. Nah, jadi buat teman-teman yang punya ide bisnis tapi masih takut mulai kita masih kuliah juga nih, ada nggak pesan dari abang untuk teman-teman semuanya yang takut mulai gitu? Yang takut mulai, mungkin kurang lebih sih sama seperti yang tadi. Tapi kalau terus usaha, emang banyak pertimbangan mulai dari modal, kemudian niat dan karena. Dan saran dari yang bisa abang berikan kepada teman-teman yang ingin memulai usaha ataupun bagi teman-teman SI atau sobat SI yang ingin mulai untuk membangun startup, itu yang pertama cari partner itu yang benar-benar teman yang tidak hanya mau enaknya saja, ya teman-teman yang mau benar-benar berjuang, karena banyaknya usaha atau startup itu yang berakhir dari internal bukan dari eksternal. Ini itu sih pesan utama untuk teman-temannya di yang menonton nanti, hati-hati dalam memilih. Kita harus pandai. Iya.
Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi MPD nih Bang. Apa itu? Mahasiswa berbagi gelisah. Wah, iya. Ini untuk teman-teman yang ingin mengeluhkan mengulangkan isi hatinya nih. Iya. Tuh di segmen ini kita dengarin suara-suara dari pendengar yang kita yang sudah mau berbagi ceritanya nih. Dan ingat ya, nggak ada cerita terlalu kecil atau terlalu lebay di sini. Semuanya berhak didengar. Yang pertama nih Bang, dari AR BP25. Hai, saya AR. Langsung saja ya. Saya dulu adalah korban bully setiap hari. Selalu dianggap orang lemah, bahkan sering dicaci maki dengan ucapan-ucapan hewan. Bahkan dulu aku pernah pulang dengan tangan biru karena dipukul oleh teman dan pulang dengan keadaan nangis. Tapi hal itu membuatku menjadi orang yang lebih baik. By the way, itu kejadiannya pas masih SD. Oh, kecil. Ketika saya SMP, saya merasa nggak mungkin hal tersebut selalu terjadi kepada saya. Saya meyakinkan diri, jika saya berubah menjadi lebih baik, pasti saya tidak akan dibully. Dan buktinya, saya selepas dari SD, saya mulai berubah dan mendapatkan prestasi pertama saya di kelas 2 SMP dan berlanjut hingga SMA. Mungkin itu saja. Kalau mengulang cerita tersebut, saya merasa trauma juga dengan hal itu dan tidak mau mengingatkan lagi. Terima kasih. Gimana nih tanggapan Abang? Buat AR ya, Iya. inisialnya. Buat AR itu sudah sangat keren sekali karena mungkin bullying itu memang selalu diantisipasi ya dalam kita gede pun atau sebagai kita gede pun itu menjadi permasalahan utama untuk siswa-siswa yang ada di Indonesia ini khususnya. Dan untuk bisa melawan itu benar-benar perjuangan yang sangat berat dan sangat kami apresiasi. Ya, mungkin sangat kita apresiasi sekali. Dan pesan mungkin tetaplah jadi orang yang kuat, orang yang hebat karena AR tidak sendiri. Karena masih banyak teman-teman ataupun keluarga yang sangat menyayangi AR. Dan apapun yang AR dapatkan kendala apapun jangan pernah kendali sendiri. Selalu sampaikan, selalu ceritakan. Setiap masalah tidak solusi. Pin selanjutnya RJM. Semua akan baik-baik saja ketika kenyang. Benar. Itu benar sekali. Karena kalau kita nggak makan, kita lemas. Karena kalau kita nggak makan itu sesuatu masalah itu. Iya. Oke, jangan skip makan sih. Apalagi akhir-akhir ini banyak kali nih kejadian-kejadian gara-gara asam lambung jadi meninggal dunia. Terus juga selalu ngabarin teman atau keluarga atau mungkin nggak punya makan gitu. Bisa nih biasanya kalau di Padang ini ada kayak menghubungin aku lupa namanya tuh. Jadi kalau misalnya kita udah makan nih, nah seseorang ini kayak nolong kita kayak ngasih kita makan gitu. Oh, teman dengar ya, benar. Itu pastinya kalau salah dia ini menggunakan topeng. Iya, menggunakan topeng kayak Superman apa itu? Spider-Man gitu ya. Jadi teman-teman intinya jangan pernah lupa makan karena efeknya sangat besar ataupun efeknya juga sangat berkepanjangan. Jadi jaga kesehatan masih muda. Nah selanjutnya nih kita skip adalah namanya Bang. Karena kan juga nggak nama asli juga. Nih ceritanya, aku pikir masuk kuliah akan menjadi awal yang baru. Namun di kelas aku sering merasa diremehkan dan menjadi bahan candaan. Akibatnya aku jadi lebih banyak diam dan kehilangan kepercayaan diri. Meski begitu, aku belajar bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Aku datang ke kampus untuk belajar dan berkembang.
bukan untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Perlahan, aku memilih fokus pada diriku sendiri dan orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaan aku. Wah, keren sekali. Itu sangat apresiasi juga sih, ya kan perjuangannya berat ya. Dan teman-teman yang sekarang dalam proses mencari diri, tetap fokusnya pada diri sendiri karena yang di luar itu pasti tidak akan senang dengan kita yang berdoa. Teman-teman hanya cukup mencari satu orang saja teman yang benar-benar menginginkan teman-teman untuk bergabung atau berkembang bersama. Ya, betul. Jadi kita nggak perlu dengerin pendapat orang lain, karena pendapat orang lain itu nggak akan selesai dari kita sendiri. Iya, akan selalu ada. Iya. Selanjutnya, tatkala siapa yang menduga kalau ombak yang mematikan meluluh lantaskan tepian pantai dan menyisakan buih bertanda dia berpendapat pergi. Ya. Ombak yang meriah akan menelanmu, awalnya hanya hembusan angin santai dari ujung ke ujung cakrawala. Tapi siapa sangka, hal yang awalnya begitu baik dan lembut, baan senja itu, pada akhirnya bisa menyumbangkan seonggok kapal gagah yang berpenahkodakan kita kesimpulan orang. Yang kita anggap akan menyenangkan justru menjadi ancaman sepanjang jalan kehidupan seorang pemuda. Wih, keren. Iya. Tapi artinya dalam saran dia. Dia teman-teman harus waspada. Nah, hal kecil pun itu bisa menjadi batu untuk menjatuh. Dan sebaliknya, hal kecil pun bisa membuat teman-teman menjadi besar. Boleh saja dari hal kecil. Nah, selanjutnya ini ada saran dari teman kita angkatan 25. Dia mau minta tolong juga. Minta tolong ya teman-teman SI, khususnya yang cewek-cewek nih. Kalau misalnya ada forum yang melibatkan nama anggota, tolonglah datang katanya. Kalau ada kendala atau apa-apa cerita. Misalnya nih nggak ada makannya ke atas atau gimana, bisa kabarin dan nanti pasti ada teman-teman yang bisa nebengin. Jadi tolong ya dihargain karena nyiapin sesuatu itu nggak mudah juga gitu. Nah, kebetulan kami kemarin yang angkatan 2005 ini bang buat forum untuk komtik itu. Ya supaya karena kan kami angkatan 25 ini masih banyak nih yang nggak saling mengetahui satu sama lain gitu. Makanya diadain. Cuman ya itulah nih hasil prosesnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat ya, apapun yang lagi kamu rasain sekarang, apapun yang lagi berat di pundak kamu berhak bercerita. Dan kamu juga nggak akan pernah sendirian. Lihatlah dari sisi kamu sendiri. Kayak boleh nih cerita ke website kami, juga boleh nih cerita ke kita semuanya. Oke? Bersama saya Atia Sukma-Gusnova. Mari kita urai benang kusut di kepala satu persatu. Karena di ruang cerita, suaramu, ceritamu.